Shalom, salam jumpa sahabat-sahabat Kristus. Dimanapun berada, sangat senang menyapa Anda. Dan saat ini Anda bersama saya di program Voice of Darius Bowling, seri Iman Kristen. Topik kita kali ini yaitu didiklah anak muda dengan cara yang benar agar tidak menyimpang di masa tuanya. Firman Tuhannya akan mendasari renungan kita, terambil dalam Amsal 22 ayat 6. Demikian firman Tuhan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Demikian firman Tuhan. Sewaktu saya kecil di kampung, orang tua biasa kalau ambil bambu yang masih muda, dan kalau melihat bambu itu masih bengkok, belum tidak lurus, ada cara yang unik untuk meluruskan. Dibakar, kemudian dimasukkan ke selah pohon, diluruskan, dan hasilnya lurus. Itu menjadi gambaran juga buat kita manusia bahwa orang yang masih bisa menerima ajaran didikan yaitu mereka yang masih muda. Kalau yang sudah tua cenderung sulit untuk menerima didikan maupun sebuah pemahaman yang benar. Nah, kembali kepada tema kita yaitu didiklah anak muda dengan cara yang benar agar tidak menyimpang di masa tuanya. Usia muda dan usia yang paling pas untuk mendidik anak-anak, usia balita. Dan di usia itu juga mereka punya waktu yang banyak bersama orang tua, sehingga waktu yang relatif pas untuk mendidik mereka. Sebelum dunia mewarnai mereka dengan cerita-cerita dunia, orang tua harus memberikan warna yang benar, warna yang jelas, agar ketika mereka dewasa bahkan sampai tua, mereka tidak menjadi salah jalan. Dengan kata lain, menyimpang dari prinsip-prinsip manusia, prinsip-prinsip kehidupan yang benar. Lantas bagaimana caranya supaya mendidik anak muda yang jalan yang patut baginya? Yang pertama, didik anak muda sesuai dengan kebenaran Tuhan. Anak itu milik Tuhan, bukan milik kedua orang tua. Orang tua hanya dititipkan Tuhan untuk mengurus anak-anak. Karena itu didikan yang patut buat anak muda yang pertama, didiklah mereka sesuai dengan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan buat anak muda? Agar mereka menjadi anak muda yang benar. Sampai pada masa tua pun mereka menjadi orang tua yang benar. Karena masa muda adalah masa persiapan menuju masa tua. Karena itu bagaimana nantinya mereka di masa tua nanti? Selagi mereka masih muda, apa yang mereka terima itu sangat mempengaruhi di kelak kemudian hari memasuki usia senja. Karena itu orang tua harus mendidik mereka untuk takut akan Tuhan lebih dari segala-galanya. Sebelum dunia mewarnai mereka dengan cerita dunia, warnai mereka dengan kebenaran Tuhan. Itu cara yang pertama. Yang kedua, jalan apa yang patut buat anak-anak untuk mendidik mereka agar tidak menyimpang di masa tua? Didik mereka sesuai dengan bakat yang ada dalam hati mereka. Orang tua jangan didik mereka meneruskan cita-cita orang tua yang gagal. Salah. Banyak orang tua yang mendidik membimbing anak-anak untuk mencapai apa yang dulu orang tua tidak capai. Oh, dulu bapak mau masuk polisi, nggak jadi, kamu lanjutin ya. Dulu bapak mau tentara atau mau jadi seorang ekonom, tapi nggak jadi, kamu lanjutin. Nggak bisa. Setiap manusia, setiap anak, Tuhan punya rencana khusus buat dunia lewat mereka. Karena itu apa yang menjadi bakat mereka, menjadi bawaan mereka sejak lahir, arahkan mereka ke sana. Agar mereka bukan saja berprestasi, tapi masa tua pun mereka menikmati apa yang mereka capai hari ini. Ada banyak orang yang sudah selesai kuliah baru mereka sadar mereka salah jurusan. Selesai hukum, ternyata mereka bukan bagian hukum, mereka ambil di jalur yang lain, pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Ada orang yang tadi selesai kuliah perkebunan, mereka sadar bahwa mereka tertarik dengan hukum.
Karena itu didik anak muda sesuai jalan yang patut baginya. Dengan yang kedua yaitu bakat apa yang ada pada diri anak itu. Banyak orang tua anak-anak gagal bukan karena tidak pintar, tapi justru pintar. Tapi mereka sekolah bukan sesuai dengan bakatnya. Tapi mereka hanya melanjutkan cita-cita orang tua yang gagal dulu. Ingat orang tua, jangan dorong anak-anak untuk melanjutkan cita-citamu yang gagal. Tapi didik dan dorong anak-anak mereka mencapai apa yang menjadi bakat dalam hidup mereka. Maka mereka akan menjadi anak-anak muda yang berhasil di masa muda, bahkan di masa tua. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, hal yang patut buat anak-anak adalah didik mereka bagaimana menghargai orang lain. Seperti mereka menerima diri mereka sendiri, seperti mereka menghargai diri mereka sendiri. Ada banyak orang pintar, sukses dalam karir, tapi tidak bisa menghargai orang lain. Akhirnya mereka gagal. Ada banyak orang-orang yang pintar secara akademik, tapi kemudian mereka gagal karena mereka orang yang sombong. Mereka menganggap orang lain tidak ada gunanya. Karena itu didik anak-anak bagaimana mereka bisa memperlakukan orang lain sebagaimana mereka bisa memperlakukan diri mereka. Bagaimana mereka bisa menerima orang lain seperti mereka menerima diri mereka. Dan ajar mereka untuk menerima orang yang tidak sedara menjadi saudara mereka. Agar kemanapun mereka pergi berjauh merantau, mereka anak-anak yang berhasil karena diterima banyak orang. Karena dia menerima orang lain tanpa memandang suku dan agama. Memang dalam pergaulan kita harus melihat ada batasan-batasannya. Ada hal apa yang tidak boleh dan mana yang boleh. Tapi ingat, kita memang beda suku, beda agama, dan beda latar belakang. Tapi kita satu di dalam kemanusiaan. Karena itu ajar mereka untuk menghargai orang lain. Banyak orang yang tadinya hebat dalam karir, kemudian lenyap namanya, entah kemana, karena akibat kesombongan. Mereka tidak menghargai orang lain. Karena itu, sahabat-sahabat Kristus dimana berada, ada 3 hal yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, didik anak-anak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dan yang kedua, didik dan dorong mereka untuk mencapai apa yang menjadi bakat mereka. Bukan untuk meneruskan cita-cita orang tua yang gagal. Dan yang ketiga, didik anak-anak untuk menerima bahkan menghargai orang lain dari berbagai macam suku, berbeda agama, dan berbagai status sosial. Maka saya yakin kemanapun anak itu pergi, dia akan anak yang berhasil. Bukan saja pada masa muda, tapi di masa tuanya dia akan menuai apa yang dia tabur di masa mudanya. Jika video ini menginspirasi dan memberkati Anda, dukung channel saya dengan berikan like, comment, subscribe, and share kepada sahabat-sahabat Kristus maupun sahabat subscriber. Bersama saya Darius Boling. Salam jumpa, Shalom. Tuhan Yesus memberkati.